Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tentang definisi dan filosofi pendidikan inklusi. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan satu ini sebagai awal dari pertemuan. Inklusi itu menurut pandangan saya adalah menerima keragaman. Sepantasnya dan sepatutnya. Inklusi itu satu dan setara. Inklusi adalah akses dan partisipasi. Inklusi adalah keterlibatan dan partisipasi. Inklusi adalah satu dalam keragaman. Penerimaan dan keberagaman. Inklusi itu toleransi dan kesetaraan. Semua diikutkan. Inklusi persamaan hak. Inklusi adalah non-diskriminasi. Bebas berkarya. Inklusi itu tidak ada perbedaan lagi. Inklusi itu tidak membeda-bedakan. Inklusi adalah tanpa diskriminasi. Inklusi itu peduli. Inklusi adalah tidak diskriminasi. Inklusi itu semua sama. Inklusi itu penerimaan keberagaman. Inklusi itu kesetaraan hak. Sejak dini. Inklusi adalah tanggung jawab bersama. Inklusi itu kesempatan yang setara. Inklusi itu berbeda tapi sama. Inklusi, kesetaraan, non-diskriminasi. Inklusi adalah menyatu dan setara. Inklusi itu memanusiakan manusia. Indonesia inklusif. Nah, setelah kita mendengarkan beberapa permasalahan, dapat disimpulkan inklusi itu adalah sebuah yang muncul beberapa itu tidak ada, itu adalah dan seterusnya. Inilah sekarang kita tentang itu secara konsep. Inklusi itu artinya adalah menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara realistis dan komprehensif dalam kehidupan. Jadi, itu adalah jadi supaya yang dapat penyatuan inklusi ini, sehingga terus ada orang yang menyebut intinya adalah inklusi itu menyatukan anak-anak yang
Itu kata Smith. Lanjutnya, apabila inklusi itu demikian, maka pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebaya di sekolah reguler agar menjadi bagian dari masyarakat sehingga suasana belajar kondusif. Ini jelas sekali bahwa pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang mengikut sertakan, istilahnya di sini. Mengikut sertakan itu adalah menjadi bagian dari anak-anak yang sebaya sekolahnya di sekolah reguler. Dan apa yang disebut menjadi bagian dari masyarakat sehingga menjadi suasana yang kondusif. Artinya bahwa tidak ada pembedaan. Mereka akan diajak bermain temannya yang sebaya, yang tidak berkebutuhan khusus, ya, sehingga menjadi proses pembelajaran yang itu artinya tidak ada pembedaan atau sesuatu proses pendidikan yang diinginkan, yang ideal pada saat ini. Pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat. Nah, ini definisi yang lain. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus permanen dan atau sementara untuk memperoleh layanan yang didasarkan atas kelainan bawaan atau kondisi sosial, ekonomi maupun politik. Nah, di sini semakin luas. Bila sebelumnya itu hanya berkebutuhan khusus tanpa disebut jenis-jenisnya, pada definisi ini lebih dirinci, yaitu anggota masyarakat yang di dalamnya adalah mempunyai kebutuhan khusus permanen dan atau sementara. Kemudian kebutuhan yang didasarkan atas kelainan bawaan atau kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Ya. Misalnya saja ada diskriminasi anak yang miskin tidak boleh ikut dalam pembelajaran. Kemudian kalau dari sosial politik itu misalnya di negara barat itu kalau bangsa kulit putih itu, ras kulit putih itu biasanya selalu berlawanan dengan kulit hitam. Bawaan itu adalah artinya kebutuhan yang sejak lahir. Kemudian yang kelainan permanen itu kelainan yang tidak bisa disembuhkan, sedangkan yang sementara itu yang bisa disembuhkan. Kira-kira konsep yang kedua. Yang ketiga adalah dari UNESCO tahun 2007, itu adalah mendefinisikan pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak berkelainan. Misalnya, kalau memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar, dan sebagainya, bahwa mereka yang ini harus diikut sertakan di dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah proses pendidikan inklusi itu adalah proses pembelajaran untuk mengatasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum dengan sumber daya yang ada untuk mencapai kesempatan sama hidup di masyarakat, dan ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada siswa.
Nah, di sini beberapa kata kunci yang harus dicermati. Yang pertama adalah untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dengan sumber tenaga yang ada. Ini sudah operasional, menciptakan kesempatan bersama hidup di masyarakat. Nah, ini anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diperhatikan dengan sumber daya yang ada. Untuk menciptakan itu dengan caranya adalah pengkajian ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada kebutuhan siswa. Ini lebih operasional lagi. Kalau yang tadi hanya perubahan pencampuran, tapi kalau di sini adalah bagaimana menciptakan itu ya. Selanjutnya adalah pendidikan inklusi adalah sebuah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa. Ini istilahnya ada yang berkebutuhan khusus, ada yang luar biasa. Sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan. Ini penekanannya adalah ini dilayani di sekolah terdekat ya, di kelas biasa. Jadi ini orientasinya sudah pada orientasi jarak yang dekat kelas biasa. Ini untuk pemenuhan kebutuhan setiap anak. Selanjutnya adalah pendidikan inklusi adalah mentransformasi sistem pendidikan yang meniadakan hal-hal yang menghalangi siswa berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Karena etnik, karena gender, status sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Di sekolah dan layanan harus fleksibel dan akomodatif memenuhi keberagaman kebutuhan. Ini adalah pada caranya. Bagaimana caranya adalah mentransformasi sistem pendidikan yang meniadakan hal yang menghalangi siswa berpartisipasi. Gender, karena etnik, karena status sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Ya. Untuk itu, maka sekolah harus fleksibel dan akomodatif memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, nah bagaimana gambaran di Indonesia? Nah, sebelumnya akan diberikan sekilas tentang di negara maju itu gimana. Di negara maju itu pada tahun 1970-an dilaksanakan secara terpisah. Memberikan layanan khusus bagi sekelompok anak yang memiliki kelainan tertentu yang sejenis. Ya. Di negara maju nampaknya juga masih sama seperti kita ya. Mengelompokkan misalnya pelayanan kepada anak tunanetra, kelainan pendengaran, tunarungu, kelainan bicara ini itu tunawicara, kelainan intelektual itu tunagrahita, kelainan fisik. Di sini biasanya ada kelompok A, B, C, D atau apa saya. Sama, artinya sama itu ya. Dan istilah-istilah yang digunakan di dalam pendidikan itu adalah misalnya segregasi. Pendidikan segregasi itu pendidikan yang memisahkan. Pendidikan terpadu itu yang inklusi tadi ya. Kemudian normalisasi, artinya itu dibuat normal. Indonesia pada tahun 1954 sampai 1900 lembaga-lembaga pendidikan penyandang
kelainan itu disebut sekolah luar biasa. Lembaga pendidikan gurunya disebut SPG LB. Jadi LB yang belakang ini artinya adalah luar biasa, sekolah pendidikan guru luar biasa. Itu dikelola oleh instansi yang sama dan organisasi. Selanjutnya filosofi. Sekarang filosofi tentang pendidikan inklusi itu apa? Sebelum kita membahas lebih jauh, maka marilah kita filosofi itu apa? Itu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, intinya tentang epistemologi atau asal-usulnya, ontologi, hakikatnya, aksiologi, kegunaannya. Nah, dalam konteks pendidikan inklusi itu yang dibahas adalah usulnya itu kok ada itu karena apa? Ontologinya, hakikatnya itu apa? Kalau aksiologi, kegunaannya apa? Kalau dari segi epistemologi, asal-usul, sekilas nampaknya sudah mulai itu merupakan usaha oleh keadilan, bisa dikatakan. Oleh keadilan itu adalah artinya bahwa ini itu sudah terjadi bagi anak-anak yang keterlambatan dalam anak yang membutuhkan. Dari segi ontologi atau hakikatnya, hakikat pendidikan inklusi itu adalah menggabung antara terus atau keterlambatan atau malah terlalu pandai dengan anak-anak yang ontologinya adalah untuk landasan filosofis, landasan apa yang asal-usul dan yang pertama itu asal-usulnya adalah dalam ajaran agama apapun itu menganjurkan tidak membeda-bedakan umat. Dan itu telah menciptakan umat itu adalah sebaik-baiknya. Oleh karena itu di dalam kekurangan-kekurangan itu mesti apa? Nah, karena itu, kalau sudah begitu, bagaimana cara mengelolanya supaya mereka hidup secara. Nah, kalau di Indonesia itu yang kedua dasar landasan filosofisnya adalah Pancasila. Jadi kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah 5 sila yang terdiri dari semuanya itu sebetulnya kelima, terutama yang terakhir itu adalah untuk mendapatkan keadilan. Pendidikan inklusi itulah untuk mencapai pendidikan keadilan. Terus ada menggabungkan antara dengan anak-anak yang
biasa. Jadi, dan di dalam. Yang selanjutnya yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah buah dan yang akhir-akhir ini mendapat yang dari ya, dengan di kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dengan keberagaman. Itu terdapat ke Indonesia, yaitu Indonesia. Jadi perbedaan itu tidak dianggap sebagai kelemahan atau kekurangan, dianggap kekuatan. Maka di Jawa itu ada falsafah memayu hayuning bawono, artinya memelihara bumi dari hayu itu sejahteranya, memelihara kesejahteraan di bumi bersama dalam kesalahan tidak. Ini adalah konsep hidup orang Jawa. Oleh karena itu maka di dalam hidup itu kalau menggunakan falsafah ini jangan menyakiti orang. Kalau berkata jangan jangan menonjolkan diri sendiri, itu nggak boleh. Nah, itu ternyata konsep itu juga terimplementasi pada permainan gamelan. Jadi kalau di dalam bermain gamelan itu yang dicari adalah kebersamaan, bukan nonjolan salah pemain. Falsafah memayu hayuning bawono itu adalah memelihara kebersamaan. Itu ternyata juga di dalam landasan yang pertama itu adalah agama, kedua Pancasila, ketiga Bhinneka. Kecil lagi kalau di Jawa itu adalah bumi dari selanjutnya adalah kalau dari filosofi tunggal ika tersebut, keberagaman termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkebutuhan khusus ditemukan keunggulan seperti yang sudah saya sebut. Dan itu misalnya misalnya viral itu adalah mereka menghafal bendera-bendera yang 2 atau 3 tahun yang lalu saya melihat di itu
itu untuk bergerak normal aja sulit, jadi kepalanya tidak bisa, tetapi dia hafal Al-Quran sampai halaman-halamannya. Misalnya saja surat An-Nisa halaman itu halaman berapa, di bagian mana itu dia tahu semua. Di dalam kekurangan itu ada kekuatan luar biasa yang bisa dikembangkan. Nah, mengisi kehidupan, celah-celah kehidupan yang dalam diri individu kebutuhan khusus ditemukan keunggulan-keunggulan. Sudah kelemahan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik yang sama. Nah, hanya perbedaan suku, ya, tetap dalam kesatuan. Ya, jadi kelemahan dan kekurangan itu adalah menjadi satu. Sebenarnya kalau kita dari introspeksi diri kita sendiri, ya, manusia itu kan mesti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu hanya tingkat atau levelnya berbeda-beda. Nah, kita mungkin levelnya tidak terlalu kekurangan di dalam hal-hal yang umum, tidak terlalu jauh perbedaannya, akan tetapi namun di sisi lain dia juga mempunyai kekuatan. Kalau kita mungkin kalau anak yang kebutuhan khusus itu lebih banyak, lah kita mungkin akan bisa apakah kita diharuskan harus belajar dengan maka dengan mereka kita harus memahami pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asuh, silih asih, dan silih asah. Asah itu adalah saling bertukar pikiran. Asih itu adalah saling mengasihi, dan asuh itu selalu menjaga dengan semangat toleransi yang nampak atau dicita-citakan dalam. Intinya adalah bahwa memelihara keberagaman itu untuk supaya bisa saling asuh, asih, dan manusia itu saling belajar. Meski yuridis, landasan yuridis itu dasarnya adalah deklarasi Salamanca, ya. Itu sebuah kongres internasional yang dihadiri oleh para menteri pendidikan yang kembali menegaskan deklarasi PBB tentang HAM tahun 1900 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada aturan standar PBB tahun 1900. Kesempatan yang sama bagi setiap individu memperoleh pendidikan sebagai bagian integral. Ini kenapa kok PBB begitu? Nah, PBB itu adalah lembaga internasional, lembaga dunia ini yang telah diakui dan diberi kepercayaan untuk mengatur kehidupan ini. Hanya saja kalau wabah corona kemarin, WHO juga mengatur supaya maka harus diberi vaksin. Nah, vaksin itu yang menentukan adalah WHO, boleh digunakan atau tidaknya. Pertama kali harus
Itu adalah yang Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini. PBB kadang-kadang juga memberi bantuan kepada negara. Diperoleh dari Iran. Dua adalah deklarasi Salamka itu yang menekankan selama memungkinkan semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa perbedaan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada peserta didik sebagai ini artinya bahwa selama memungkinkan ya seyogianya, dan ini adalah sebuah himbauan ya. Artinya kalau negara-negara yang kira-kira mampu, kira-kira memungkinkan, kira-kira bisa melaksanakan itu, dianjurkan bisa melaksanakan itu. Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan atau memiliki kecerdasan diselenggarakan secara inklusif. Di situ jelas bahwa ada anak didik yang berkekurangan atau berkelebihan. Jadi yang kita sebut anak normal itu ada yang berada di tengah-tengah. Itu diselenggarakan secara inklusi, artinya yang keberhasilan ini nampaknya tercermin ketika sekolah SLB itu nggak tahu sampai kapan. Nah, kemarin ketika saya melihat YouTube itu di UII itu ketika ada seorang dosen di UII akan menyelenggarakan kelas inklusif untuk warga non Muslim belajar di sana. Belum bisa landasan pedagogis. Pedagogis itu dengan undang-undang, tapi yang berbeda, yang intinya bahwa berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman, ilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Ini artinya semua baik anak berkebutuhan khusus maupun harus diarahkan ke sana. Yang dimaksud dengan seluruh peserta didik harus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal ada anak bangsa yang diisolasikan dari teman sebayanya di lembaga. Ini adalah penjelasan yang tadi ya. Kalau masih ada khusus disingkirkan atau dibedakan dengan sekolahnya dengan anaknya. Ya. Selanjutnya adalah
empiris. Landasan empiris itu adalah landasan atau pijakan yang didasarkan atas kondisi real. Nah, kondisi real itu didapat dari sebuah penelitian pendidikan inklusi yang telah banyak dilakukan sejak tahun 90. Namun penelitian yang berskala besar itu dipelopori oleh The National Academy of Science menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak di sekolah, kelas, dan tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Artinya dimaksud efektif itu apabila kita membentuk warga negara yang bertanggung jawab, ya, itu ya. Karena kalau mereka tidak diikutkan di sini, mereka mungkin pembentukan demokratis dan bertanggung jawab itu. Dan layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif, secara dibedakan tadi, hanya diperlakukan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan heterogen. Nah, ini maksudnya bahwa karena karakteristik masing-masing itu yang heterogen, ada yang tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan sebagainya. Itu lagi belum belum dimasuk pada sub-sub masalahnya anak yang senang bergerak itu hadiah apa itu. Jadi variasinya banyak. Kalau masing-masing anak itu harus dibimbing oleh seorang guru, berapa guru itu yang harus disiapkan untuk itu. Dan nanti guru itu akan bekerjanya hanya itu. Nah, itu kan juga memerlukan pemikiran dan itu yang dimaksud bahwa kalaupun itu sudah teridentifikasi ternyata yang perlu dipikirkan sehingga ini tadi penempatan anak secara tepat itu beberapa penelitian kemudian melakukan meta analisis atau analisis lanjutan hasil penelitian analisis dilakukan oleh dan Cavale terhadap 50 buah penelitian dan Wang dan Becker itu terhadap 11 buah penelitian terhadap 13 penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial. Nah, itu mengakibatkan perkembangan akademiknya juga baik dan sosialnya juga baik. Ini yang dimaksud dengan yang hasil pendidikan yang berhasil. Nah, selain itu yang perlu ditegaskan bahwa dalam diri anak dan khusus itu ada kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Di mantan tadi. Nah, di tempat saya mengajar di sekolah luar biasa ada Gana siapa yang nggak tahu nama singkatnya kan. Dia itu sangat pandai matematika ya, tapi dia yang bisa berkonsentrasi matematika jagonya. Main gamelan juga tidak begitu nyaman, artinya disuruh duduk itu nggak begitu nyaman. Dia cepat-cepat melesat.
artinya bagaimana kita setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari anak-anak perkumpulan itu untuk mengembangkan kelebihannya itu menjadi sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk berdampingan bersama teman. Jadi saling menerima ya, memberi dan menerima. Nah, perlu diketahui juga bahwa ada anak-anak yang autis itu misalnya, ya kalau diberi pelajaran, diberi pekerjaan itu biasanya terlalu fokus pada pekerjaannya, artinya dia tidak butuh sesuatu yang di luar kebutuhan minimalnya, artinya dia tidak mungkin akan demo meminta, ya, akan tetapi dia fokus saja pada pekerjaan. Pun ada juga yang bisa disampaikan adalah rutinitas. Jadi kalau dibuat pekerjaan yang kreatif itu mungkin agak sulit ya, dia banyak pekerjaannya yang rutin. Di televisi itu ada sebuah anak autis yang bisa bekerja di kantor, ya hanya itu aja, misalnya membawa barang sini dari sana, ini dari sana, terus begitu. Nah, tapi dia masih bisa bekerja dengan dalam sebuah kantor, dan mereka meskipun pekerjaannya itu kira-kira Anda apabila ingin silahkan Anda mencari di internet itu video ataupun bentuk buku dibaca. Itu sekian hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.